Ini bukanlah Mercedes W15, tapi kalau kata netizen di Twitter, ini adalah gerobak. Itu adalah gambaran kekecewaan penggemar Mercedes di Twitter yang sudah sampai di titik pasrah sampai menyebut kalau mobil W15 setara dengan gerobak sayur. Performa Mercedes yang belakangan ini amburadul sudah tidak bisa dibela lagi oleh penggemarnya. Sama seperti balapan-balapan sebelumnya, Mercedes lagi-lagi mengalami akhir pekan yang membingungkan dan makin membuat Toto Wolff serta timnya seperti sekumpulan orang-orang pusing dengan wajah datar dan suramnya. GP Tiongkok sendiri berjalan bagaikan langit dan bumi bagi pabrikan asal Jerman tersebut. Awalnya semua berlangsung cukup positif dengan Lewis Hamilton yang mampu mencuri posisi kedua pada sprint shootout dengan memanfaatkan cuaca hujan yang turun di sesi pamungkas. Saat sprint race, meski Hamilton sempat pesimis kalau dia bakal dengan mudah disalip oleh pembalap-pembalap di belakangnya, ternyata salah. Hamilton malah tampil kencang saat sprint, bahkan mampu mengambil pimpinan balapan selama 9 putaran, sebelum kemudian disalip juga oleh Max Verstappen. Pembalap Inggris itu mampu tampil cepat dan bisa menjauh dari kejaran Fernando Alonso di belakangnya. Hamilton akhirnya bisa finish kedua saat sprint race dan menjadi trofi atau hadiah perdana Mercedes musim ini, mengingat mereka belum dapat podium sampai sekarang. 3 jam setelahnya, pembalap pengkoleksi 7 gelar juara dunia tersebut dipaksa kembali membumi dan merasakan kembali betapa inkonsistennya mobil Mercedes. Pada kualifikasi balapan utama di sore harinya, Hamilton harus rela out dari sesi Q1 dan start balapan dari posisi 18 usai buat kesalahan kecil di tikungan hairpin. Saat balapan, Hamilton sebenarnya punya kesempatan besar untuk bisa tampil oke karena trek Shanghai yang punya beberapa spot overtaking. Tapi progres sang pembalap tidak secepat yang diharapkan, meskipun sudah diberikan ban soft saat start, apalagi ditambah dengan safety car. Alhasil Hamilton hanya bisa finish di posisi ke-9 dan bawa pulang 2 poin tambahan saja seusai balapan. Berbeda dengan George Russell yang walaupun saat sprint dia kesulitan dengan cuma start dari posisi 11 dan finish di posisi ke-8. Namun setelah itu, penampilannya makin bagus. Di kualifikasi, Russell bisa lolos ke sesi Q3 dan tempatkan Mercedes di posisi ke-8 di tengah kondisi persaingan yang super ketat di antara dirinya dengan Ferrari dan McLaren. Saat race, Russell mampu finish di posisi ke-6 dan mampu bertahan dari kejaran Oscar Piastri dan Fernando Alonso di belakangnya. Namun meski tampil lebih baik, itu tak menutup fakta jika Mercedes masih jauh dari kata memuaskan dan masih menyimpan banyak masalah yang belum bisa membuat Toto Wolff tersenyum di garasi. Di beberapa video sebelumnya kami pernah menjelaskan jika problem utama di Mercedes adalah di seputaran korelasi data antara di simulator dengan data di sirkuit secara langsung. Di GP Tiongkok kemarin dan di Jepang 2 pekan yang lalu, sepertinya Mercedes semakin diperlihatkan dengan jelas soal bagian mana saja yang perlu mereka perbaiki untuk meningkatkan performa dari W15. Selain tidak sinkronnya data soal perilaku ban dengan temperatur yang kurang representatif dan sebabkan Mercedes alami inkonsistensi ketika dihadapkan pada suhu trek yang berubah-ubah, tapi mereka juga mendapati masalah baru yang tidak kalah membuat pusing. Setelah analisis lebih dalam setelah GP Jepang, Mercedes mendapati jika jumlah downforce yang ditampilkan di simulator memang sudah cocok dan sesuai dengan apa yang dihasilkan di sirkuit. Tapi masalahnya adalah jumlah downforce yang dihasilkan itu tidak berdampak apapun dari segi performa dan tidak ada penambahan kecepatan di tikungan. Toto Wolff mengaku bingung dan menyebut jika hal tersebut tidak masuk akal. Problem korelasi downforce kembali menambah daftar masalah yang dialami oleh mobil W15 dan membuat Mercedes bertanya-tanya soal apa keterbatasan yang mereka punya di mobil musim ini. Walaupun sisi positifnya mereka sudah tahu jika mobil W15 bisa memproduksi downforce yang sesuai dengan harapan tim, tetapi fakta jika downforce tersebut tidak menghasilkan performa apapun sudah cukup membuat Mercedes overthinking soal masalah apalagi yang mereka hadapi kali ini. Namun, dengan analisis mereka yang lebih dalam, problem Mercedes setidaknya sekarang sudah mengerucut dan mereka sudah punya pattern untuk bisa memulai beberapa langkah perbaikan. Kalau berbicara soal downforce yang tidak menghasilkan performa, maka kemungkinan besar masalah di Mercedes bukanlah di seputaran aero lagi, tapi sudah masuk ke ranah mekanikal. Apakah suspensi baru yang didesain oleh James Allison adalah biang keladi dari problem Mercedes musim ini? Bisa jadi. Karena memang suspensi adalah bagian yang cukup sensitif di mobil era ground effect, karena bakal menentukan kestabilan mobil saat menikung.
Percuma jika punya downforce besar, namun jika ride quality yang dihasilkan buruk, maka sama saja, di tikungan tidak akan stabil. Ferrari di 2 musim terakhir contohnya, mereka punya downforce yang terhitung paling bagus setelah Red Bull. Namun Ferrari tidak memiliki kestabilan platform yang oke dan membuatnya melahirkan banyak masalah seperti degradasi ban serta inkonsistensi perilaku mobil. Musim ini mereka merombak bagian komponen mounting suspensinya serta efisiensi aerodinamika yang terbukti cukup berhasil membuat masalah-masalah Ferrari musim lalu hilang di 2024. Mercedes sejatinya juga melakukan hal yang sama di tangan James Allison dengan perombakan suspensi belakang yang berubah menjadi pushrod dan inovasi double mounting di suspensi depan untuk membuat efek anti-dive serta anti-squat seperti di Red Bull. Tapi seperti yang kami bilang di awal pembahasan W15 dulu, perubahan suspensi yang terlalu ekstrim malah akan membuat mobil ground effect terlalu kaku dan akan berdampak ke performa di tikungan lambat. Efek anti-dive ataupun anti-squat yang terlalu besar malah membuat suspensi kehilangan kemampuan kompresinya saat mengerem dan membuat mobil tidak mengalami perubahan keseimbangan aerodinamika yang dibutuhkan untuk berbelok. Ketika mengerem, mobil akan mengalami perubahan keseimbangan aerodinamika ke depan dan ini otomatis akan meningkatkan grip yang dihasilkan saat berbelok. Tapi karena settingan suspensinya yang terlalu kaku, perubahan itu tidak dialami dan membuat grip saat berbelok kurang optimal. Dampaknya adalah mobil W15 menjadi memiliki ruang kerja atau jendela performa yang sempit, serta sangat sensitif dengan perubahan-perubahan kecil soal kondisi sirkuit. Bisa jadi itulah yang sedang dialami Mercedes saat ini, dan tidak heran mereka melakukan banyak sekali eksperimen setup untuk mengatasi hal tersebut. Yang dilakukan Mercedes adalah mereka sedang mencari sweet spot, di mana mereka ingin menemukan settingan kompresi travel dari suspensi yang pas tanpa harus mengorbankan efek anti-dive ataupun efek anti-squat yang sudah dibuat oleh James Allison. Tetapi seperti biasa, Mercedes adalah tim yang seringkali overthinking jika berbicara soal settingan mobil, dan inilah yang mengacaukan balapan mereka di Shanghai kemarin, serta beberapa race sebelumnya. Entah sudah berapa kali kami mention ini, tapi Mercedes sudah berulang kali terlalu berlebihan dalam melakukan eksperimen setup mobil, sampai-sampai merugikan kedua pembalapnya, terutama Lewis Hamilton. Sudah mendapatkan mobil ideal saat sprint, dan bisa meraih posisi kedua, Mercedes kembali lakukan eksperimen setup yang ekstrim ke mobil Hamilton, bahkan meski dengan data yang relatif sedikit, mengingat mereka baru balapan lagi di Shanghai setelah absen selama 5 tahun di sana. Perubahan settingan itu ditujukan untuk mengatasi understeer di tikungan lambat, sesuatu yang sebenarnya juga dikomplain oleh Hamilton sepanjang akhir pekan. Tapi, setup baru yang diberikan ternyata lagi-lagi terlalu ekstrim, dengan settingan floor yang lebih rendah, serta suspensi yang lebih keras, dan kemudian membuat understeer yang dialami malah makin parah. Overthinking setup ini sudah sangat sering dialami Mercedes, dan Hamilton adalah pembalap yang nyaris selalu jadi korban, karena memang ia ingin membantu tim untuk memahami karakteristik mobil yang problematik. Selain itu, Hamilton memang tipe pembalap yang tidak bisa perform jika settingan mobilnya sudah tidak cocok atau tidak nyaman dengan gaya balapnya. Berbeda dengan George Russell yang masih bisa tampilkan performa yang oke, karena proses adaptasinya dengan settingan mobil yang berbeda jauh lebih baik daripada Hamilton. Melihat Mercedes yang makin tak berkutik di hadapan McLaren dan Ferrari, Toto Wolff mempercepat program development W15 dengan upgrade pertama yang akan diluncurkan di GP Miami pekan depan. Belum jelas apa yang akan dibawa Mercedes ke Miami, tapi sepertinya tidak lepas dari area suspensi dan floor. Selain itu, George Russell juga meminta tim untuk berhenti lakukan eksperimen setup mobil yang ekstrim dan berlebihan, karena bukannya improve, tapi malah justru makin menambah masalah. Russell ingin Mercedes kembali ke basic dan cukup menambah downforce saja sebagai solusi sederhana untuk bisa meningkatkan performa W15 di track. Toto Wolff masih menolak menyerah untuk menaklukkan regulasi ground effect dan masih menyimpan rasa penasaran yang besar terhadap sejauh mana potensi Mercedes di 2024. Namun sekarang sepertinya sudah jelas jika Mercedes memang tak mampu berbuat banyak, meskipun sudah melakukan segalanya yang dibutuhkan sebagai tim pabrikan pengkoleksi 8 gelar juara konstruktor. Sudah 3 tahun penerapan regulasi dan bukannya improve, tapi malah makin mundur. Mungkin sudah saatnya Toto Wolff berkaca ke seperti apa pendekatan sistemnya saat memimpin tim yang penuh pragmatisme dan overthinking. Karena bisa jadi ini bukan lagi perkara teknis yang tidak mampu membuat mobil kompetitif, tapi sudah masuk ke ranah mismanagement, terutama ketika di masa-masa krisis seperti yang Mercedes alami sekarang.
Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.